Merdeka belajar wujud yang nyata. Kamu nggak berani karena kamu nggak yakin, padahal kamu bisa. Sebenarnya kalau kamu memiliki tekad dan percaya diri dari diri sendiri dan kamu berani berjanji, kamu itu pasti bisa. Karena kamu percaya diri dan keuntungan yang kamu dapatkan bisa mendapatkan nilai lebih, terus bisa terus jadi siswa yang aktif, bisa membantu mendapatkan nilai yang lebih bagus lah depannya. Dan ketika aku masuk ke kalian bahwa topik studi ini berani mengungkapkan sesuatu yang di dalam diri. Nah, topik studi ini itu sebenarnya nggak cuma pakai pas kalian lomba, pas kalian belajar dan segalanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Putra Raka Peserta Punantara. Kalian bisa panggil aku Raka dari absen 31. Nah, hari ini aku bakal sharing pengalaman aku dan pengalaman pribadi aku ikut Gentara di Forum Anak Daerah Gentara 2024. Jadi, sebelum aku kenal Gentara ini, aku mencari tahu dulu nih tentang apa itu Forum Anak. Sebelumnya aku daftar Gentara ini belum tahu apa-apa banget tentang Forum Anak dan apa itu hak anak. Jadi pas aku daftar, aku mulai belajar dan bekerja keras untuk mulai mencari tahu dan menggali ilmu tentang hak anak, undang-undang mengatur anak, dan lain sebagainya. Dan mulailah aku untuk daftar, berani daftar mulai dari diri aku sendiri. Dan setelah itu mulai dari tes tahap 1 yaitu administrasi. Di situ dari teman-teman SMP 1 negaraku ada 4 orang yaitu Laras, Cynthia, Afta, dan aku. Nah, di situ tes administrasi ada salah satu teman aku yang kurang beruntung dan tidak lolos untuk lanjut ke babak selanjutnya yaitu tes tulis 1. Nah, di hari selanjutnya yaitu tes tulis 1, aku dan ketiga teman aku melakukan tes tulis. Nah, di situ kita Asgengkara semuanya bertiga itu lolos dan lanjut ke babak tes tulis 2. Di situ kita berangkat ke GKBK yaitu Gedung Kesenian Bung Karno untuk melakukan tes tulis 2 50 besar dan untuk lolos ke 30 besar finalis Gentara. Di situ Asgengkara kita bertiga dari perwakilan SMP Negeri 1 Negara bisa lolos untuk menjadi 30 besar finalis Gentara tahun 2024. Setelah kita melakukan tes tulis 2 yaitu ada karantina 3 hari yaitu yang bernama berhari-hari bersama anak. Di situ kita bermain, bertes wawancara, tes public speaking, dan masih banyak lainnya. Kita masih bisa bermain-main dengan teman-teman lain sebagaimana anak biasa. Kita di forum anak itu tidak menegangkan itu karena sudah namanya forum anak. Kita menjadi anak-anak di dalam sebuah organisasi. Anak-anak yang bervalue untuk bisa menyuarakan hak anak oleh anak, dari anak untuk anak-anak. Setelah itu ada dari berhak, setelah berhak yaitu Grand Final Gentara tahun 2024. Di situ kita terpilih menjadi 10 besar finalis Gentara atau Duta Anak Kabupaten Jemberana, dan Asgengkaranya lagi 3 perwakilan dari SMP Negeri 1 Negara yaitu Laras, Cynthia, dan aku bisa maju ke 10 besar Gentara atau finalis 10 besar Gentara tahun 2024. Nah, di situ ada di Grand Final itu ada tes Q&A dan berpidato atau speech. Di situ setelah kita melakukan seleksi tersebut baru diumumkan 5 duta anak Kabupaten Jemberana yang akan lanjut ke Mimbar Anak Bali tahun 2024 dan akan bersaing di provinsi. Nah, Asgengkaranya saya bisa lolos untuk menjadi Duta Anak Komisi Kesehatan tahun 2024 dan bisa menjalankan tugas di Forum Anak Daerah untuk berdedikasi untuk anak-anak, dari anak, oleh anak, untuk anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Parama Somita Sudatama dari nomor absen 28. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti Jembara yang ke-14. Pada mulanya, saya terpilih untuk mengikuti latihan dasar dan pelantikan PNR Madya Spentura di SMP Negeri 1 Negara bersama dengan SMP 6 Negara dan SMP 2 Mendoyo. Latdas ini dilakukan selama 3 hari. Selama Latdas, kami siswa-siswa yang mengikutinya
diberikan pembekalan materi dan praktek pertolongan pertama. Kemudian terpilihnya saya untuk mengikuti Jembara bersama dengan kakak dan teman-teman lainnya. Kemudian di dalam Jembara itu saya mendapatkan peran untuk mengikuti lomba cerdas cermat, di mana saya sangat bangga sekali karena dapat mengikuti ini bersama dengan 2 orang lainnya. Kemudian di dalam Jembara ini berlangsung pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2023 yang dilaksanakan di Tegal Cangkring. Sebelum mengikuti Jembara, kontingen SMP Negeri 1 Negara berlatih kurang lebih selama 1 bulan, di mana waktu ini sangat-sangat mepet, yang membuat kami harus terus berlatih sebelum mengikuti Jembara. Tapi kami mendapatkan dispensasi agar bisa fokus mempersiapkan diri mengikuti lomba. Hasil dari jerih payah kami, kontingen SMP Negeri 1 Negara mendapatkan banyak sekali juara, sehingga SMP Negeri 1 Negara mendapatkan teladan 1 pada lomba Jembara. Saya harap Jembara ke-15 nantinya bisa mempertahankan prestasi dan dapat meraih prestasi yang lebih banyak daripada Jembara ke-14 nantinya. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nimata Desita Yusra Dharma, biasa dipanggil Raya, nomor absen 27. Nah, hari ini aku akan menceritakan pengalaman SD-ku saat mengikuti lomba berpuisi dalam berbahasa Inggris di Singaraja. Awalnya saat SD, aku diberikan tawaran oleh guru bahasa Inggris, yaitu mengikuti lomba berpuisi di Singaraja. Awalnya aku ragu-ragu karena aku jarang banget ikutin lomba-lomba di SD, dan belum lagi aku orang yang sangat pemalu di sekolah. Namun aku tak mengikutinya untuk mencari pengalaman. Nah, saat mengikuti itu aku memiliki banyak tekanan karena aku tidak begitu jago dalam public speaking, dan aku juga sangat pemalu dalam berbicara. Jadi aku membutuhkan banyak sekali latihan, sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan untuk latihan. Dan bahkan saat pertengahan lomba, saya tiba-tiba ingin mengundurkan diri di lomba itu. Tapi saya tetap mengikuti untuk latihan untuk mengikuti lomba di Singaraja itu. Saya tetap ingin untuk mencari pengalaman. Namun 2 hari sebelum saya berangkat ke Singaraja untuk mengikuti lomba itu, saya tiba-tiba mendapatkan masalah, yaitu suara saya tiba-tiba serak. Dan saya sangat takut, saya sangat cemas, saya takut gimana nanti saat lomba. Namun saya tetap masih terpartisipasi. Pada saat lomba, saya jujur sangat gugup sekali, sampai badan saya bergetar. Tapi lomba berjalan dengan lancar. Pada saat pengumuman lomba, saya dan 2 teman saya, yaitu Olivia dan juga Meta, mendapatkan juara. Saya mendapatkan harapan 3, Olivia mendapatkan harapan 1, dan Meta mendapatkan juara 1. Nah, dari situ saya ingin lagi untuk mencoba pengalaman mengikuti lomba bahasa Inggris. Sekian itu tadi pengalaman lomba saya saat SD. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Bimantara, biasa dipanggil Bibim, nomor absen 10. Berdirinya saya di sini akan menceritakan pengalaman yang telah saya alami beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan juara di lomba matematika di Undiksa. Sebelumnya, saya mengikuti lomba tersebut karena ditawarkan oleh guru matematika di salah satu sekolah ini. Saya pun tertarik karena lomba itu seru. Saya mulai mendaftarkan diri pada beberapa bulan yang lalu mengikuti technical meeting tentang proses pengerjaan soal tersebut. Pada babak penyisipan, yang diadakan di online atau di rumah masing-masing menggunakan komputer masing-masing. Nah, saya mendapatkan peringkat 4 di penyisipan. Nah, pada masa semifinal yang diadakan 2 hari lalu di Singaraja, itu ada terdiri dari 2 babak semifinal. Semifinal pertama yang berisi esai 2 soal dan speed test yang berisi 10 soal menggunakan waktu tertentu. Nah, di semifinal saya mendapatkan peringkat 7.
Selanjutnya, kan yang diambil untuk memasuki babak semifinal itu ada 40 orang. Nah, untuk masuk babak final itu 20 orang yang saya mendapat peringkat kedua. Nah, pada babak final ya, soal terdiri dari 5 soal yang terdiri dari esai dengan waktu 90 menit. Nah, saya itu merasa kesusahan. Nah, terus saya menjawab hanya 2 soal saja dan memperoleh peringkat perak ketiga. Yang dari 20 orang saya mendapat perak ketiga, yang artinya peringkat 6. Nah, saya merasa ya udah sih ya, cuma lomba gitu. Menang itu bonus ya. Ya sudah, yang penting usaha dari. Ya, sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Tiara Maharani dari nomor absen 21. Dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi duta band Basic Five. Pada awalnya saya tidak tahu bahwa saya adalah duta band Basic Five karena memang tidak ada persetujuan dan juga pembicaraan. Tapi setelah tahu, saya merasa sangat senang karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi duta band Basic Five. Dalam duta band Basic Five ini, kami mengikuti yang namanya Zoom Hutan Ekologis yang diikuti adalah beberapa rekan saya, yaitu Gustu, Renita, Trina, saya, Olivia, Andre, Novita, dan juga Davina. Nah, di sini ada beberapa spot yang digunakan, yaitu patung Ganesha dan juga ke Padmasana, ke patung Dewi Saraswati, ke Keramat, dan juga ke bagian dari hutan sekolah. Di sini saya merasa sangat kesusahan karena saya menjadi moderator, yaitu saya harus memandu kemana kameranya menuju. Dan juga kita berlatih selama kurang lebih 1 bulan karena memang waktunya lumayan mepet. Nah, saat di hari H saya ada beberapa kendala, yaitu pada kendala utamanya adalah mic karena suara saya tidak begitu terdengar. Tapi setelah berjalan, ternyata memang tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi dan bisa selesai dengan baik. Nah, di akhirnya kami diberikan uang saku oleh dari yang sana sebesar 300.000 dan juga diberikan jajan oleh guru. Sekian dari cerita saya hari ini. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tomang Andika Permana dari absen 6. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, yaitu mengikuti lomba ketangkasan baris per baris. Jadi saya akan menceritakannya dari awal seleksi. Jadi saat pertama kali seleksi itu saya tidak lolos karena saya kurang fokus saat pemilihan peletonnya. Dan pada saat seleksi kedua saya lolos. Dan saat sudah terbentuk peleton-peletonnya, saat itu rekan-rekan saya latihan kurang dari 1 bulan dan itu sangat mepet sekali. Dan pada saat dekat-dekat hari H, ada teman saya yang kecelakaan dan itu sangat membuat latihan menjadi sangat berantakan. Jadi saya dan teman-teman saya mencoba untuk lebih fokus lagi untuk latihan. Dan pada saat hari H, saya sangat grogi sekali sampai ada atribut saya yang lepas. Dan setelah itu saya sangat lega karena sudah selesai lomba tersebut. Dan pada saat pengumuman juara, saya kira tidak mendapatkan juara karena saat itu SMP 1 disebut agak-agak belakangan. Jadi SMP 1 mendapatkan juara 2. Jadi itu pengalaman saya. Ya, terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Nimade Cemaceka Melanjani, Pisakan Pangerara, nomor absen 24. Jadi di sini aku mau nyeritain pengalaman aku terpilih menjadi tim tinggi OSIS. Teman-teman tahu kan, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Jadi OSIS ini kan organisasi sekolah tuh.
Sebelumnya, aku pernah ikut OSIS dan menjabat sebagai anggota kejuaraan. Nah, terus di periode yang sekarang, tahun 2024, aku terpilih menjadi pimpinan di OSIS. Awalnya tuh, aku kan udah ikut tes, ikut seleksi mulai dari seleksi wawancara, lalu juga tes, dan lain sebagainya. Terus, aku kaget pas ada pemanggilan tim inti OSIS yang terpilih, nama aku disebut. Itu aku langsung mulai, aku langsung lemas karena aku tuh mikir, cocok nggak ya aku jadi tim inti OSIS? Karena kan dari anggota jadi inti tuh benar-benar wow banget. Nah, jadi setelah aku terpilih menjadi calon tim inti OSIS, terdapat banyak seleksi. Karena kita juga milih antara ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi kita melaksanakan debat pemilihan ketua OSIS. Di situ aku udah nyiapin banyak banget persiapan, mulai dari brosur, terus juga visi misi, dan lain sebagainya. Aku terpilih menjadi kandidat nomor 3 saat itu, dan setelah debat ketua OSIS, kita kan ngelakuin voting. Hasil votingnya aku berhasil dapat sekitar 143 kalau nggak salah, 100-an suara, dan aku menjabat sebagai sekretaris 1 tim inti OSIS. Jadi segitu aja pengalaman aku. Dadah. Nah, halo semuanya, aku Chelsea Mitama, biasa panggil Chelsea. Nah, jadi ini tentang liburan ke Jepang sama keluarga. Aku saat itu belum tahu kalau sana bakal liburan ke Jepang. Karena ya waktu itu dikasih tahu kalau bakal liburan ke Cina. Itu waktu ke Cina, waktu aku mendengar mau ke Cina itu aku kayak, aduh, gimana ya ini bahasa Mandarinnya, karena aku sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Akhirnya karena ke Cina tidak jadi, akhirnya dibilang bakal ke Jepang. Di sana cuma 7 orang yang ikut dari keluarga saya. Nah, jadi itu yang karena orang tua kita ikut kan, jadi saya dan kakak saya doang yang ikut. Akhirnya kami berangkat dan sampai di Singapura itu malam. Nah, jadi itu karena di Singapura kan sudah malam, terus nunggu lagi kali ini sampai jam 12 malaman baru berangkat ke Jepang. Saat dari Singapura ke Jepang itu 8 jam. Itu membuat capek banget kok duduk dan nggak bisa tidur ya. Jadi aku kayak, oh ya udahlah tidurin aja. Sampai Jepang itu pagi. Yang kota pertama itu Tokyo. Tokyo itu bagus. Karena banyak banget barang branded. Aku sampai mikir ini bisa dibeli nggak ya? Dan jadinya itu aku jalan-jalan di Tokyo, sekitaran Tokyo itu, dan nemu tempat mainan. Aku tuh suka mainan. Jadi aku kesana itu mau ngeliat-ngeliat kan. Jadi tuh satu banyak banget loh mainan yang aku suka. Tapi sayangnya uangnya terbatas. Akhirnya aku cuma beli beberapa doang. Habis itu kami ke perjalanan mau ke kawasan Gunung Fuji. Karena di sana tempat penginapannya. Akhirnya sampai sana kan sore, jadi makan sore dan juga malam itu sana kan jadi Sabtu. Terus habis itu besok paginya perjalanan ke Gunung Fuji itu sampai ke tingkat kelima, katanya itu cuma kayak di bawah, bener-bener di bawah kawasan Gunung Fuji-nya. Aku di sana foto-foto dan juga itu dingin banget. Cuman aku nyoba mochi gitu, tapi gak enak jujur. Nah, akhirnya Gunung Fuji aku ke Kyoto. Kalau di Kyoto itu kayak kuil dia. Kuilnya tuh kayak katanya tuh kayak sakral gitu ya, tapi ya udah gitu di sana tuh kayak bagus banget, terus kayak foto-foto juga ada pelang-pelang merahnya gitu. Terus habis itu ke Osaka. Nah, saat malamnya itu sampai di Osaka, dari Kyoto ke Osaka. Itu tuh aku tuh kayak drop banget karena sakit gitu kan. Jadi nggak terlalu enak, tapi aku tuh paksain. Halo semuanya, nama saya Saka Purmata Putra, saya absen 32. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya pergi ke Pulau Besakih untuk bersemayam. Nah, saya pergi ke Pulau Besakih bersama keluarga saya, yaitu bapak, ibu, serta kakak-kakak saya.
Perjalanannya lumayan jauh karena saya berangkat dari Penyaringan kalau tidak salah. Nah, ketika kan sudah di bukit nih kita nih ke Bukit Sakit, saya kupingnya tuh hilang lah gitu ya, nggak bisa mendengar gitu kan. Nah, pas sudah mau nyampe kita parkir, lalu kita menaik yang sangat-sangat populer itu ya, tangganya yang sangat-sangat panjang sekali. Tapi sih saya tidak ada penyakit. Nah, pas sudah nyampe, saya pun ketika melihat pemandangannya sangat-sangat luar biasa sekali, keren sekali. Ketika sudah masuk, pemandangannya pun juga lebih bagus karena belum sakit sama suci dan keren. Nah, situ saya sembahyang, saya itu mendapatkan gelang tridatu juga, dan itu balik lagi. Nah, sudah balik, sudah sampai di rumah, saya pun merasa lega juga. Saya juga merasa lega. Sekian dari pengalaman saya, terima kasih banyak.